Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, Allah yang telah menciptakan kita hidup di dunia ini pada saat hari kiamat, tepatnya di tiupan trompet yang kedua, maka Allah akan bangkitkan kita semuanya. Itu yang dinamakan dengan Yaumuddin atau Yaumul Hasyr, hari di mana manusia dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat yang kita sebut dengan padang mahsyar, yang keadaan saat itu sangat panas. Matahari didekatkan oleh Allah begitu dekat, dan bumi diganti oleh Allah tidak seperti sekarang. Di dalam surat Ibrahim ayat 48 Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada harinya Allah mengganti bumi dengan selain bumi, dan langit pun demikian. Jadi bumi oleh Allah diganti dengan sesuatu yang bisa menyimpan panas atau menyalurkan panas. Bayangkan, matahari didekatkan, kemudian bumi berubah dengan selain bumi yang keadaannya bisa menyimpan panas. Banyak orang pada saat itu berenang dengan keringatnya sendiri, tergantung dari dosanya masing-masing. Ada yang tenggelam sampai sepusarnya, ada yang sampai sepundaknya, bahkan ada yang sampai tertutup dengan air, sampai kelelep dengan air. Nah, pada saat itu ada 7 golongan yang oleh Allah diberi naungan sehingga dia tidak merasakan panasnya hari kumpul pada saat itu, panasnya padang mahsyar, panasnya Yaumuddin pada saat itu. 7 golongan itu adalah, yang pertama adalah imam yang adil, yang kedua adalah pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah, yang ketiga adalah seseorang yang selalu menggantungkan hatinya di masjid, yang keempat adalah 2 orang laki-laki atau 2 orang perempuan yang kumpulnya karena agama Allah dan berpisahnya pun karena agama Allah. Dan yang kelima adalah seseorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita cantik dan memiliki pangkat, kemudian dia menolaknya alasan karena takut pada Allah. Yang keenam adalah seorang laki-laki yang sodakoh tapi dia tidak menampakkan sodakohnya, sehingga digambarkan tangan kirinya tidak mengetahui yang disedekahkan oleh tangan kanan. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah seseorang laki-laki ataupun perempuan yang berzikir kepada Allah dalam keadaan suasana yang sepi, kemudian air matanya mengalir. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang oleh Allah diberi naungan di hari kiamat saat tidak ada naungan selain naungan Allah. Bayangkan, matahari didekatkan sangat panas dan bumi pun keadaannya panas. Nah, 7 golongan itu oleh Allah diberi naungan sehingga mereka tidak merasakan panasnya saat itu, tidak merasakan, mereka merasakan kesejukan. Tentunya ya, saya pribadi menginginkan saya dan keluarga termasuk 7 golongan itu. Dan saya berdoa, semoga kaum muslimin semuanya, saudaraku yang saya cintai, termasuk 7 golongan tersebut. Siapakah 7 golongan tersebut? Mari kita lihat. Yang pertama adalah imamun adil, seorang imam yang adil, pemimpin yang betul-betul peduli kepada yang dipimpin, yang memikirkan kebutuhan rakyatnya, pemimpin yang betul-betul selalu didoakan oleh rakyatnya agar pemimpinnya selalu sehat, pemimpinnya selalu memimpin dengan bijaksana, dan pemimpinnya mendoakan agar rakyatnya selalu dalam keadaan sejahtera. Nah, pemimpin yang seperti itu akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, di hari tidak ada naungan selain naungannya Allah. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda, baik laki-laki ataupun perempuan, yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Mulai dari kecil, dia dididik oleh orang tuanya untuk mengkaji ayat-ayat Allah, untuk mengenal hadis-hadis Rasulullah SAW.
rutin mungkin setiap sore diberangkatkan oleh orang tuanya ke TPA. Sampai remaja pun demikian, sudah beda kajian, sudah mengkaji tafsir hadis mungkin atau tafsir Al-Quran, dan sudah mulai benar dalam membaca Al-Quran, dan terus dididik sholatnya, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu sampai dia muda, usia pemuda, sampai menikah. Dan yang terakhir adalah menikah dengan sesama muslim. Kenapa harus dengan sesama muslim? Karena orang Islam diperintahkan oleh Allah juga menikah dengan sesama muslim. Kenapa demikian? Karena akan membuat antara suami istri satu visi dan satu misi di dalam mendidik anak-anaknya, sehingga terciptalah muslim yang baru dari pernikahan antara laki-laki perempuan yang muslim dan muslimah tersebut. Yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Seorang laki-laki ataupun perempuan yang hatinya selalu digantungkan di dalam masjid. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seseorang yang setiap dia punya permasalahan selalu mengadunya kepada Allah. Siapa dari Anda yang tidak punya masalah? Saya yakin semua dari kita pasti punya masalah. Hanya saja terkadang kita salah. Ketika kita punya masalah, kita mengadunya pada manusia. Padahal manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan izin Allah. Maka yang paling tepat adalah kita minta solusi terhadap masalah kita kepada pemilik langit dan bumi. Kita berdoa pada Allah. Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Ibni Abbas, "Ya bunayya, ya Ibni Abbas, iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah." Wahai Ibni Abbas, ketika kamu minta, maka mintalah pada Allah. Ketika kamu minta tolong, mohon pertolongan, maka minta tolonglah pada Allah. Jangan kepada yang lain-lain. Karena Allah lah yang bisa melakukan apa saja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sehingga ketika manusia selalu mengadunya kepada Allah, dia punya tawakal tingkat tinggi kepada Allah, maka Allah akan cukupi kebutuhan-kebutuhannya. Wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Tapi ketika manusia curhatnya kepada manusia yang lain dan dia merasa solusinya ada di manusia itu, maka Allah lepas tangan dari permasalahan dia. Yang rugi siapa? Orang itu sendiri. Nah, maka dari itu mari kita semuanya berusaha menjadi orang yang hatinya digantungkan di masjid. Artinya selalu mengadu kepada Allah. Punya masalah, ambil wudhu, kemudian sholat. Kalau memang rumahnya dekat masjid, ya ke masjid. Sholat 2 rakaat, kemudian mengadu kepada Allah. Dekat musola, datang ke musola. Jika tidak dekat dengan masjid dan tidak dekat dengan musola, maka gelar sejadah. Kemudian kita sholat di kamar kita atau di rumah kita masing-masing, kemudian mengadu kepada Allah. Yang keempat adalah warojulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. 2 orang laki-laki atau perempuan yang berkumpul di dalam agama Allah. Mereka saling rukun di dalam urusan agama Allah, berkumpul di dalam agama Allah, dan berpisah pun di dalam agama Allah. Ini kalau saya kasih contoh, itu adalah orang yang mondok pesantren. Bisa rukun hidup di dalam asrama, di dalam pondok pesantren karena agama Allah. Mereka berkumpul karena berjihad mencari ilmu, kemudian berpisah pun karena berjihad menyampaikan agama, ilmu agama yang telah mereka dapatkan. Ya, karena perjuangan. Berpisah dengan keluarga, mondok di pondok pesantren, dengan makanan yang seadanya mungkin, ketika sakit yang biasanya dimanja oleh orang tua, ini tidak. Dia harus mandiri dalam segala hal kebutuhan pribadinya. Itu perjuangan. Mereka bisa bergaul dengan orang yang tadinya tidak kenal, sehingga bisa akrab. Itu pun karena agama Allah. Dan akhirnya berpisah pun untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, menyampaikan ilmu yang telah dia dapat di pondok pesantren itu dalam rangka pun agama Allah. Nah, orang tersebut termasuk 7 orang yang diberi naungan oleh Allah di hari kiamat. Kemudian yang kelima adalah warojulun da'at humro'atun zatum mansibin wa jamal summa qala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak untuk berzina dengan wanita yang cantik dan berpangkat, tapi dia berkata, maaf, saya takut kepada Allah, saya tidak berani. Naluri laki-laki itu pasti suka dengan perempuan cantik.
merupakan suatu kebanggaan bagi laki-laki apabila ada wanita cantik suka kepada dia. Ditambah lagi wanita cantik ini wanita yang berpengaruh, wanita yang berpangkat, tambah menjadi kebanggaan bagi laki-laki itu. Nah, ketika takutnya kepada Allah melebihi kebanggaan dia ketika dicintai oleh wanita cantik dan yang berpangkat, maka laki-laki itu akan termasuk orang yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Sangat berat prakteknya. Memang diucapkan ringan, tapi sangat berat prakteknya. Nabi Yusuf alaihissalam, jika tidak diselamatkan oleh Allah, maka Nabi Yusuf telah terjebak dalam perbuatan zina. Bayangkan, Zulaikha cantik, Zulaikha tinggal di kerajaan, istrinya pejabat kerajaan, semua orang juga suka kepada dia. Nah, ketika itu Zulaikha menginginkan Yusuf yang gantengnya luar biasa, manusia terganteng, laki-laki terganteng di dunia ini. Nah, Yusuf sebenarnya ada hasrat untuk mengikuti ajakannya Zulaikha. Tetapi karena Allah selamatkan Yusuf dari perzinaan, alhamdulillah Nabi Yusuf selamat dari perbuatan zina, selamat dari ajakan Zulaikha yang cantik dan berpangkat. Nah, jika suatu saat Anda laki-laki dihadapkan oleh suatu keadaan yang demikian, maka takutlah kepada Allah. Yakinlah di hari kiamat keselamatan kita dimulai dari dinaungi kita oleh Allah pada saat tidak ada naungan selain naungannya Allah. Semoga kita bisa. Kemudian yang keenam adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tasaddaqa yaminuhu. Seseorang laki-laki, termasuk perempuan juga, yang bersedekah, tapi dia samarkan sedekahnya, tidak dia tampakkan kepada orang lain. Sehingga saking samarnya digambarkan tangan kirinya tidak mengetahui yang disedekahkan oleh tangan kanan. Betul-betul dia mengharapkan ganjaran dari Allah, atau betul-betul mengharapkan pahala dari Allah. Dia mengatakan bahwa innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dalam saya bersedekah ini niatnya karena mengharapkan ridhonya Allah. Saya tidak mengharapkan pembalasan dari kalian dan saya tidak mengharapkan ucapan syukur dari kalian. Betul-betul murni niatnya karena Allah. Kemudian yang ketujuh adalah warajulun zakarallahu khalian fafadat ainah. Seorang laki-laki termasuk perempuan yang dia berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah dalam keadaan sepi, kemudian kedua air matanya mengalir. Keadaan sepi, dia berzikir kepada Allah. Biasanya keadaan sepi itu bisa kita dapatkan di sepertiga malam yang akhir. Di sepertiga malam yang akhir, ketika manusia semuanya tertidur, beberapa orang terbangun untuk menghadap Sang Ilahi, menghadap Rabbul Alamin. Dia mengadukan segala permasalahan-permasalahannya, dan dia juga takut kepada hari kiamat. Dia takut kepada siksa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saking takutnya air matanya sampai mengalir. Karena memang di sepertiga malam yang akhir itu adalah waktu yang sangat tepat untuk hamba Allah mengadu kepada Allah, berzikir kepada Allah. Karena perhatian Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang saat itu bangun untuk berdoa dan menyembah Allah, berdoa kepada Allah, sholat malam, sholat tahajud. Di dalam surat Al-Muzammil ayat 6, inna nasyi'ata lail hiya asyaddu wata'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya waktu sepertiga malam yang akhir adalah waktu yang sangat tepat, dan ucapan yang kita ucapkan lebih mantap daripada ucapan doa yang kita ucapkan di luar sepertiga malam yang akhir. Jadi mari sama-sama kita hamba Allah, kaum muslimin, berusaha untuk memperbanyak zikir kepada Allah dan meningkatkan rasa takutnya kita kepada Allah, sehingga saking takutnya air mata kita mengalir. Mengalirnya air mata tidak bisa kita atur, tidak bisa. Itu mengalir dengan sendirinya. Ketika rasa takut kita memuncak kepada Allah dan kita meminta terhindar dari neraka Allah, secara otomatis kita akan menangis dan kita akan berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, masukkanlah kami ke dalam surgamu tanpa mampir ke dalam nerakamu. Semoga kita semuanya
termasuk orang-orang yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Semoga yang sedikit tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Atas ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.